Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Hertiansah, selaku PLH Pemimpin Cabang CPS Sampang Kota. Assalamualaikum, saya Nefriya Anggraini, penaksir CPS Sampang Kota. Abdina Nurul Hidayat dari CPS Sampang Kota. Abdina Sultan Nasari, P2SP Cabang Sampang Kota. Kami dari CPS Sampang Kota berpartisipasi dalam Lomba Video Pendampingan Agen tahun 2021. Mohon dukungannya! Sampang Kota Bahari. Sampang adalah salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura. Di Kabupaten Sampang banyak terdapat lembaga keuangan yang beroperasional, baik punya pemerintahan ataupun swasta. Salah satu lembaga keuangan yang beroperasional di Kabupaten Sampang adalah Pegadaian Syariah Sampang Kota yang terletak di Jalan Merapi nomor 1. Pegadaian merupakan suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat. Kenapa sih harus pegadaian? Jadi, tujuan pegadaian itu agar masyarakat terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 39 MK 611971 tanggal 20 Januari 1970. Masyarakat di Kabupaten Sampang mempunyai profesi yang bermacam-macam. Ada petani, nelayan, pedagang, dan juga pegawai negeri. Bagi masyarakat yang berprofesi seperti petani, nelayan, ataupun pedagang yang produktif, mereka membutuhkan modal untuk perkembangan kelangsungan usahanya. Di mana ketika penghasilan tidak sesuai dengan pemasukan, mereka memikirkan cara mendapatkan modal tambahan agar usaha tetap berjalan. Pada umumnya, mereka memilih pinjaman yang mudah didapat tanpa memikirkan bunga ataupun berapa besar mereka harus mengembalikannya setelah jatuh tempo. Pada keadaan seperti ini, banyak dimanfaatkan oleh para rentenir untuk mendapatkan keuntungan dari mereka yang membutuhkan modal. Di mana dalam hal ini para rentenir merugikan para peminjam dengan bunga yang tidak wajar atau menukik. Dengan keadaan tersebut, Pegadaian berusaha mengurangi bahkan memberantas para rentenir dengan cara membentuk mitra yang bernama agen. Di mana agen ini merupakan masyarakat atau perorangan maupun badan usaha yang menjadi perpanjangan tangan layanan dari Pegadaian. Ada 3 jenis agen Pegadaian, yaitu agen pemasaran, agen pembayaran, dan agen gadai. Namun sebelum itu, ada beberapa tips nih guys, supaya bisa menjadi agen yang baik. Assalamualaikum. Berikut adalah tips and trick untuk bisa menjadi agen Pegadaian Syariah yang baik. Yang pertama, seorang agen harus paham mengenai produk Pegadaian. Produk Pegadaian tidak hanya berbasis gadai atau kerahan yang bisa kita laksanakan, tapi produk Pegadaian ada juga produk seperti produk mikro fidusia. Itu untuk usaha berbasis mikro, untuk biaya pembiayaan jangka panjang. Yang kedua mungkin investasi emas. Nah, ini juga bisa jadi pilihan untuk para masyarakat yang menginginkan jasa investasi berupa kepemilikan logam mulia 24 karat yang bisa diangsur dan dengan nilai yang sangat kompetitif. Yang kedua, seorang agen harus mudah bergaul. Mereka bisa diterima di lingkungan masyarakatnya dan mereka mulai menceritakan bahwa sekarang di Pegadaian tidak hanya sebatas berhutang, tapi juga bisa melaksanakan produk yang lainnya, misalnya seperti itu.
Seorang agen yang mudah bergaul, dia bisa diterima di lingkungannya. Maka ketika dia melaksanakan penjualan ke lingkungan tersebut, gitu, mereka akan mudah untuk diterima. Tips yang ketiga adalah setiap agen paham akan program promosi yang dilaksanakan di Pegadaian. Kita memiliki beberapa program-program promosi tertentu di bulan-bulan tertentu. Misalnya ketika bulan April, ketika HUT-nya Pegadaian, maka di sana banyak program promosi yang bisa dimanfaatkan rekan-rekan agen untuk bisa memasarkan secara luas kepada masyarakat. Momen yang kedua, biasanya kita setiap bulan kita mengadakan webinar inspirasi Mas. Nah, pada saat itu pun teman-teman agen bisa menawarkan program mulia dengan cashback yang sangat menarik. Tips yang keempat, seorang agen harus sering berkomunikasi, mungkin dengan sesama agen atau dengan rekan-rekan yang ada di Pegadaian misalnya. Ketika mengalami suatu masalah atau kondisi kesulitan, mungkin aplikasi yang gangguan ataupun error gitu, teman-teman agen bisa komunikasi melalui media sosial yang kita buat. Biasa kita memiliki grup WhatsApp khusus untuk teman-teman agen, dan di sana kita bisa saling bercerita kendala yang dihadapi. Pada momen-momen khusus, biasanya kita laksanakan dalam 1 tahun 2 kali. Kita melaksanakan gathering agen. Di sana teman-teman agen bisa dikumpulkan kepada teman-teman agen yang lain. Di sana kita bisa saling komunikasi bagaimana cara meningkatkan PSL yang cukup tinggi, bagaimana mereka bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang bagus. Pada saat itu, teman-teman agen bisa memanfaatkan kesempatan untuk saling bertukar informasi. Tips yang kelima, seorang agen bisa memiliki kesempatan untuk melaksanakan interaksi dengan orang yang luas. Pada saat kesempatan itu, libatkan teman-teman Pegadaian yang ada di outlet. Misalnya, agen memiliki komunitas internal seperti ibu warisan misalnya, ya, ibu PKK, libatkan kita dari teman-teman pegawai Pegadaian untuk bisa interaksi di suatu tempat itu. Ketika masanya banyak, kita bisa bercerita tentang produk Pegadaian secara luas gitu, maka kemungkinan besar closing yang besar pun bisa kita dapatkan. Begitulah tips and trik untuk menjadi agen yang baik. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut pada kesempatan selanjutnya. Kali ini kita akan bersilaturahmi ke salah satu agen kita nih guys. Ikutan yuk. Kenalin nih, ini namanya Mbak Pipit, salah satu agen di CPS Sampang Kota yang masih aktif sampai saat ini. Kita ngobrol sama Mbak Pipit yuk. Assalamualaikum Mbak Pipit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak, alhamdulillah kabarnya luar biasa, sehat. Sampai bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Kalau untuk usahanya bagaimana? Apakah lancar atau mungkin ada kendala Mbak? Alhamdulillah. Tapi untuk sementara ini kan sekarang musim pancaroba ya Mbak, jadi kalau udah musim hujan jarang ada yang masuk gitu. Jadi otomatis Masukannya juga berkurang. Iya benar. Jadi tujuan kami ke sini, tujuan utamanya untuk bersilaturahmi sama Mbak Pipit dan keluarga. Nah, kemudian yang kedua, sekedar bincang-bincang atau ngobrol gitu Mbak ya. Bagaimana awal mula Mbak Pipit ini bisa menjadi agen seperti itu? Jadi awal mula saya menjadi agen waktu itu tahun 2019 saya magang di kantor Pegadaian Syariah Sampang Kota sekitar 1 bulan, dan di situ kan memang disuruh mencari nasabah, dan alhamdulillah waktu itu saya bertiga dan saya termasuk yang paling banyak gitu. Terus oleh pimpinan cabang, Mbak Pipit monggo sekalian daftar jadi agen seperti itu. Jadi tawarannya diterima gitu. Sudah berapa lama Mbak menjadi agen Pegadaian Syariah Sampang Kota? sudah kurang lebih berjalan 3 tahunan ini. Sudah cukup lama berarti ya. Sudah banyak juga orang yang bertransaksi di Mbak.
Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Mbak Pipit nih selama menjadi agen Pegadaian Syariah Sampang Kota? Alhamdulillah selama saya menjadi agen rasa senang dan secara tidak langsung kayak alhamdulillah banget gitu kita bisa membantu seseorang selama ya kurang lebih 24 jam lah, kapanpun dibutuhkan gerbang saya selalu buka nggih. Kan kalau orang-orang sini nih Mbak biasanya tuh kalau pinjam ke orang itu ada jaminannya tuh, biasanya kalau nggak emas surat-surat berharga. Dan nanti itu ketika mau mengembalikannya itu lebih dari pinjaman itu. Kurang lebih kalau di pelosok desa itu biasanya rentenir itu bukan Mbak? Ya seperti itu Mbak. Berarti bunganya lebih mahal dari pinjamannya Mbak? Iya sangat mencekik lah, mencekik banget. Mungkin ada pengalaman atau cerita unik Mbak yang bisa Mbak ceritakan pada teman-teman gitu? Iya waktu bulan lalu kan kemarin pas bulan Maulid Nabi ya Dek. Kalau di sini kalau orang desa itu tiap rumah pasti mengadakan Maulid Nabi. Lah ada ini nasabah ke saya bawa cincin, terus dia bilang, Mbak Pipit ini saya mau gadai, tapi saya nggak tahu ini berapa gram, emasnya berapa karat, yang penting saya mau gadai, kalau bisa 1 juta buat Maulid Nabi. Oh ya Mbak. Terus banyak pulang saya ke kantor, dan ketika ditaksir dipanggil Mbak Pipit, dan itu lebih dari 1 juta deh, yaitu 1.500.000. Jadi dari kantor saya langsung ke rumahnya deh, langsung saya kasih uang dan suratnya, langsung Mbaknya dihitung, loh Mbak ini kok lebih 1 juta? Iya Mbak, alhamdulillah ternyata masnya sampean itu mendapatkannya itu 1.500.000. Langsung Mas Mbak, ya Allah alhamdulillah Mbak Pipit makasih, ini berkah Maulid, soalnya mau dibuat Maulid Nabi gitu. Berarti selain membantu nasabah juga meringankan gitu Mbak ya? Nggih Mbak. Mbak Pipit pernah nggak ada kejadian nasabah komplain mengenai bunga atau munahnya terlalu tinggi gitu? Alhamdulillah kalau sampai selama ini nggak pernah ada komplain. Berarti sudah sesuai keinginan nasabahnya gitu. Iya. Kalau di luar mungkin bunganya atau munahnya dikasih lebih tinggi dari Pegadaian ya. Apalagi kalau untuk agen itu biasanya dikasih yang paling murah gitu. Karena sudah sering bertransaksi di Pegadaian seperti itu. Iya. Nah yang terakhir nih Mbak, mungkin ada pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan juga untuk kantor kita ya, kantor Pegadaian Syariah Sampang Kota. Oke, kalau untuk kesannya luar biasa sekali ya manfaatnya. Selain kita bisa membantu orang, juga yang saya rasakan sekali yaitu bisa ada tambahan pemasukan dan membangun relasi baru dengan teman-teman agen yang lain, dengan juga pegawai yang lain. Pesannya apa Mbak? Ya pesannya untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya bisa. Yuk yang belum jadi agen, ayo daftarkan jadi agen, karena benar-benar banyak sekali manfaatnya jadi agen yang kita bisa dapatkan. Untuk kantor mungkin ada juga? Untuk kantor Pegadaian Syariah Sampang Kota semoga semakin maju, semakin berkembang, dan semakin banyak masyarakat gitu ya. Bener banget. Benar di kalangan masyarakat juga. Mungkin itu saja Mbak ya bincang-bincang kali ini. Semoga pertemuan kita bisa tetap berlanjut. Amin, Apabila amin. ada salah kata dari saya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga